Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 30 November 2021 dengan episode Cipta Kerja versus Omikron. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Pending Home Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 2,4% menjadi 7,5%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 14,6 menjadi 11,8. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Confidence yang tidak berubah di minus 6,8%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang melalui Unit Business EPC Division, Engineering, Procurement, and Construction Division meraih kontrak baru pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Bayang Nyalo berkapasitas 2x3 MW di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI yang KPR tumbuh 10% year on year hingga kuartal 3 2021 optimistis, terus naik ke depan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk atau SMKL yang perseroan yang bergerak di bidang kemasan berbahan dasar karton atau kertas coklat berhasil menumbuhkan penjualan sebesar 22% year on year di periode 9 bulan tahun 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 29 November 2021, IHSG ditutup menguat 46 poin atau 0,71% menjadi 6.608. Sektor infrastruktur, transportation and logistik, financials, healthcare, industrials, teknologi, energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 1.170 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah polemik. Di tengah gegap gempitanya Omikron, IHSG justru mendapatkan sebuah kekuatan baru dari pesan yang kuat Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya masih berlaku. Dia menyebut Mahkamah Konstitusi memberi waktu 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan tersebut. Dengan dinyatakannya masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin. Tidak hanya itu saja loh, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Erlangga mengatakan revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan masuk dalam program legislasi nasional DPR di tahun 2022. Sehingga hal ini menyebabkan meskipun selama masa perbaikan aturan dan substansi hukum yang berada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Presiden Jokowi juga menyatakan pemerintah menjamin keamanan berinvestasi. Hal ini yang memberikan pelaku pasar dan kepastian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sehingga memberikan keyakinan akan investasi di masa yang akan datang. Sehingga booster inilah yang mendorong IHSG juga mengalami penguatan tatkala regional Asia mengalami pelemahan. Nah, di tengah kehadiran Omikron karena tadi kita sempat membahas Omikron, ternyata Powell pun juga gatal untuk ikut berkomentar. Powell dalam pernyataan publik pertamanya mengatakan bahwa Omikron akan menimbulkan resiko bagi kedua sisi untuk misi bank sentral. Kedua misi itu adalah mencapai harga yang stabil dan lapangan kerja yang maksimal. Peningkatan kasus COVID-19 yang muncul dalam akhir-akhir ini ditambah lagi kehadiran Omikron akan mendorong risiko penurunan terhadap pekerjaan dan aktivitas ekonomi serta mendorong ketidakpastian inflasi. Sejauh ini, Powell tidak membahas mengenai rentan taper tantrum yang dipercepat kemarin atau ada tanda-tanda perubahan kebijakan moneter. Bankir di Bank Sentral pun tampaknya sedang berusaha untuk mengenali ketidakpastian baru terhadap yang timbul akibat Omikron. Powell mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan lapangan kerja begitu kuat tahun ini, namun The Fed menginginkan kemajuan yang berkelanjutan. Sejauh ini sulit untuk memprediksi keberlanjutan dan dampak dan pasokan yang terganggu, namun ini akan menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun mendatang. The Fed sendiri kemungkinan besar akan membahas nih bosku terkait dengan potensi percepatan pengurangan laju pembelian obligasi dalam pertemuan The Fed pada bulan Desember. Apalagi Presiden Fed Atlanta mengatakan bahwa dirinya sangat terbuka untuk mempercepat taper tantrum usai.
Powell bersama Yellen akan bertemu dengan Yellen hari ini pukul 10 pagi. Keduanya akan menghadiri sidang terkait dengan pengawasan parlemen terhadap stimulus. Apakah pagi ini pasar akan menguat kembali? Mungkin saja dengan tingkat probabilitas di atas 55%. Tidak hanya Indonesia loh, tapi berbagai belahan negara di tempat lain tampaknya juga akan pulih karena Omikron tampaknya hanya sebatas angin lalu. Benarkah begitu? Kemudian cerita selanjutnya datang dari proyeksi dan ekspektasi. Tingkat inflasi pada tahun depan diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Kenaikan tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi domestik dan penanganan pandemi di global yang dapat lebih baik pada tahun depan. Terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat memicu kenaikan inflasi pada tahun depan. Kami melihat kenaikan harga energi yang dinilai akan berdampak pada naiknya biaya produksi. Selain itu, kenaikan inflasi juga telah terlihat pada pelonggaran aktivitas dan naiknya kegiatan ekonomi di negara-negara maju yang telah berdampak pada naiknya inflasi. Pemulihan ekonomi yang lebih cepat telah mendorong ekonomi negara maju kembali ekspansi di tengah pandemi yang masih berlangsung. Namun di lain sisi, negara berkembang masih berupaya untuk memulihkan daya beli dan juga menangani pandemi agar tidak berkelanjutan. Menghadapi tapering pada tahun depan, risiko depresiasi nilai tukar juga dinilai dapat mendorong naiknya inflasi lebih cepat. Hal tersebut seiring dengan gangguan produksi dalam negeri di mana naiknya impor bahan baku dapat mendorong kenaikan inflasi lebih cepat. Jika mengacu pada kontributor utama inflasi saat ini, inflasi inti masih tergolong rendah dan belum terjadi kenaikan yang signifikan. Buruknya faktor cuaca menjelang awal tahun dinilai akan memberikan dampak pada fluktuasi harga pakan yang tentunya dapat memberikan kenaikan inflasi non-inti. Selain itu, kebijakan dari kenaikan PPN pada tahun depan dinilai dapat ikut menurunkan kemampuan masyarakat dalam daya beli, di mana hal tersebut menjadi tantangan di tengah pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG yang memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.543 hingga 6.692. Hati-hati ya, karena badai belum berlalu. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ESA, kemudian yang kedua ada dari EMTK, dan yang ketiga ada dari DMMX. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Persero Tbk yang menargetkan kenaikan penjualan 26% pada tahun 2022. Tahun 2021 merupakan sebagai momentum pemulihan ekonomi sehingga ini akan menopang kinerja perusahaan di tahun depan meskipun bayangan akan ketidakpastian kondisi krisis ekonomi masih menyelimuti, namun diharapkan kondisi tahun depan akan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 460 dan tingkat probabilitas sebesar 64%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 640 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Kemudian yang kedua ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang KPR tumbuh 10% year on year hingga kuartal 3 2021, optimistis terus naik ke depan. Hingga kuartal 3 2021, manajemen mampu membukukan pertumbuhan KPR-nya 10% secara tahunan. Transformasi digital banking tentunya memberikan kontribusi tumbuhnya KPR tersebut, di mana manajemen melakukan inovasi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan KPR seperti aplikasi pengajuan KPR di BRI Spot. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4100 dan tingkat probabilitas sebesar 59%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 3800 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.